Malam Para Jahanam. Ya, film ini memang jahanam, tapi dalam arti lain. Gue jarang review film horor Indo, karena memang rada skeptis dengan hasilnya. Tapi saat gue denger premis cerita Malam Para Jahanam rada berbeda, jujur gue tertarik nonton. Namun berakhir dengan penyesalan. Malam Para Jahanam menceritakan Randi yang harus mengantarkan jenazah kakeknya di suatu desa yang mana desanya ini setiap setahun sekali di tanggal tertentu bakalan ada arwah-arwah dendam zaman komunis bergentayangan selama 3 malam. Nantinya mereka akan dibantu oleh warga lokal sana, Mirna dan Dira. Secara cerita memang ini rada berbeda dari film horor Indonesia pada umumnya. Tapi sayangnya naskah yang dibuat Indra Gunawan masih kurang. Gue bingung mencari letak jahanamnya di mana. Dibilang sadis ya ini film gak sadis, cuman sebatas gorok leher doang. Dibilang serem juga enggak, malahan ini berasa film zombie. Kocak ngeliatin arwah yang gentayangan saling berantem. Arwah lawan arwah, bukannya serem malah bikin gue ketawa liatnya. Setidaknya gitu ya, kalau cerita sekiranya nggak bisa gendong ini film, ya sadisnya harusnya diperbanyak. Di trailer berasa kayak bakal sadis banget, pas lihat hasilnya ini mah sadis dari mananya. Tapi setidaknya ada beberapa dialog yang menjiwai banget sebagai karakter komunis, dan itu yang gue suka sama film ini. Naskahnya ini kadang dibuat bikin konyol. Contohnya Randi sama 2 temennya itu udah bagus tidur di rumah Mirna, tiba-tiba malam kedua malah disuruh tidur di tempat semacam bekas penyembelihan hewan gitu, yang mana itu pusatnya terjadinya pembantaian. Asli otak gua gak nyampe mikirnya itu gimana, bisa-bisanya lu disuruh tidur di tempat pusat terjadinya pembantaian. Udah gitu gak ada dikasih alasan lagi kenapa mereka gak bisa tidur di rumah Mirna. Kemudian hubungan Mirna dengan Dira, ini mungkin memang disimpan untuk twist ya di film ini, tapi jatuhnya malah membingungkan. Dikatakan Dira ini adiknya Mirna, yang mana rasanya gak mungkin itu adiknya. Karena kalau kalian lihat Mirna sama Dira, itu lebih cocok jadi emak sama anak, bukan kakak adik. Kalaupun memang ini sebuah clue untuk twistnya, cara penyampaiannya terkesan konyol jadinya. Nah, ngomongin twistnya ya, ini twistnya definisi dari jahanam itu sendiri. Goblok banget. Spoiler bagi yang belum nonton, karena gue akan ceritain ya. Jadi twistnya yaitu Dira sama Mirna, warga lokal selama ini yang nolongin Randi, adalah arwah yang gentayangan juga. Tapi ini tanpa alasan yang jelas dan detail tiba-tiba jadi arwah gentayangan. Malah ada adegan yang nunjukin si Randi ini ngomong sendiri di penglihatan warga. Gua gak paham lagi sih sama penulis naskahnya yang mau buat twist ala-ala Fight Club tapi jadinya bikin bingung bukan kaget. Tentunya seperti film Indonesia horor pada umumnya, di mana warga lokal yang ngeliat gak ada yang nanya, mereka semua hanya terdiam doang. Lalu untuk aktor ya, jujur di film ini yang bikin gua gak bosan sama filmnya cuman karena ada Agni Hakyu. Meskipun penulisan karakter dia juga kurang. Selebihnya untuk karakter di film ini kurang banget karena tidak ada pendalaman karakter. Terlebih lagi tuh kedua temennya Randi. Boro-boro pendalaman karakter. Sekelas Dira aja gak ada diliatin masa kecilnya, cuman si Mirna doang. Jadi makin tambah bingung. Terakhir, yang bikin film ini bisa bikin kalian ketawa yaitu adegan Tedisha sebagai mayat hidup yang kelahi sama musuhnya. Ini klimaks kocak sih menurut gua. Ya, kesimpulannya untuk Malam Para Jahanam sih simpan duit kalian saja ya, dan tontonlah film lain selain Malam Para Jahanam. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis signing out.